Kita hari ini nggak akan ngomongin soal uang biasa. Bukan, ini tuh kisah tentang gimana sebuah negara yang baru lahir berjuang mati-matian buat membuktikan keberadaannya. Dan perjuangan itu dilakukan lewat selembar demi selembar uang kertas. Coba dibayangin, kamu baru aja proklamasi kemerdekaan. Kamu punya presiden, punya UUD, tapi gimana caranya kamu nunjukin ke rakyat dan ke seluruh dunia kalau negara kamu ini beneran ada, beneran berdaulat? Nah, ini dia jawabannya. Simple tapi kuat banget. Buat negara baru, uang itu lebih dari sekedar alat tukar. Mencetak mata uang sendiri itu sama aja kayak pasang bendera dan bilang ke dunia, kami ada, kami nyata. Ini adalah pernyataan fisik dari kemerdekaan itu sendiri. Perjalanan kita kali ini terbagi dalam 5 babak yang dramatis banget. Kita bakal mulai dari kondisi dompet bangsa yang super kacau. Terus kita lihat gimana perjuangan menempa mata uang di tengah perang, sampai akhirnya muncul solusi radikal yang menyatukan ekonomi kita. Oke, babak pertama. Tepat setelah proklamasi, dompet Indonesia itu isinya kacau balau. Gak ada satupun mata uang yang benar-benar bisa dibilang milik kita sendiri. Coba lihat deh, seberapa cepat kekacauan ini terjadi. Baru beberapa minggu setelah proklamasi, udah keluar serangkaian maklumat yang kayaknya saling tabrakan. Hari ini bilang uang Belanda nggak berlaku. Besoknya tiba-tiba ada 4 jenis uang yang sah. Ini benar-benar perebutan kekuasaan ekonomi yang terjadi detik itu juga. Jadi intinya apa? Ada 4 jenis uang yang sah beredar, tapi nggak ada satupun yang dikontrol sama pemerintah Indonesia yang baru. Ada uang peninggalan Belanda sama 3 jenis uang dari zaman pendudukan Jepang. Kedaulatan kita waktu itu baru sebatas di atas kertas, belum sampai ke kas negara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian di mana Indonesia mulai ngelawan. Pemerintah kita nggak cuma pasrah nerima kekacauan ini. Mereka mulai menempa identitas ekonomi mereka sendiri. Langkah ini, wah berani banget. Menteri Keuangan A.A. Maramis nggak cuma nolak otoritas Jepang, tapi langsung mengalihkan kontrol keuangan ke tangan orang Indonesia. Beliau seolah-olah bilang, mulai hari ini, cuma kami yang berhak ngatur duit di negara ini. Ini adalah sebuah aksi pembangkangan ekonomi yang sangat disengaja. Dan inilah momen pentingnya. Di tengah semua kekacauan itu, pemerintah bikin pengumuman yang jelas dan tegas. Indonesia bakal punya mata uang sendiri. Namanya Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Untuk pertama kalinya, mimpi kedaulatan moneter itu punya nama. Tentu aja, mimpi butuh orang buat wujudinnya kan? Coba lihat tim ini. Isinya gabungan dari pejabat kementerian, bankir, bahkan ada perwakilan serikat buruh percetakan. Mereka inilah pahlawan-pahlawan di belakang layar yang bekerja dalam kerahasiaan total, mempertaruhkan segalanya demi menciptakan simbol fisik pertama dari kemerdekaan Indonesia. Lanjut ke babak ketiga. Punya rencana mata uang itu satu hal, tapi nyetaknya pas perang lagi berkecamuk di mana-mana, wah itu tantangan yang beda level sama sekali. Ini bukan kerjaan biasa dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bayangin dedikasinya, 15 jam sehari, setiap hari dalam sebuah operasi yang super rahasia. Mereka ini benar-benar berpacu dengan waktu dan perang, demi bisa ngasih bukti fisik kedaulatan ke tangan rakyat. Nah, di sini kelihatan betapa berbahayanya situasi waktu itu. Mereka mulai nyecak di Jakarta, tapi karena situasi makin gak aman, mereka harus berhenti dan pindah-pindah. Mesin cetak, kertas, dan tinta harus diselundupkan ke kota-kota kayak Yogyakarta dan Surakarta. Proses bikin uang ini udah kayak operasi gerilnya. Logistik di masa perang itu, ya ampun, mimpi buruk. Karena susah banget ngirim ori dari pusat ke seluruh Nusantara, muncullah solusi yang cerdas. ORIDA atau mata uang daerah. Ini nunjukin betapa adaptif dan gigihnya para pemimpin lokal kita waktu itu. Sekarang kita sampai di klimaks cerita kita nih. Perang fisik mungkin udah selesai, tapi pertempuran ekonomi baru aja dimulai. Dan ini butuh solusi yang benar-benar radikal. Ironis banget ya, setelah berjuang keras buat nyetak uang, masalah barunya malah kebanyakan jenis uang yang beredar. Coba bayangin, kamu mau belanja, tapi tiap toko pakai jenis uang yang beda-beda dengan nilai yang beda-beda pula. Kacau balau kan? Nah, itulah yang dihadapi Indonesia, dan itu bikin nilai semua uang jadi anjlok. Lalu, muncullah Gunting Safrudin. Ini salah satu kebijakan moneter paling visual yang pernah ada mungkin di dunia. Coba bayangin, setiap orang di seluruh negeri benar-benar menggunting uang mereka jadi 2. Bagian kiri jadi uang tunai baru, tapi nilainya tinggal setengah. Terus bagian kanan, nah ini dia, jadi pinjaman wajib buat negara. Brilian. Dan hasilnya, luar biasa. Dengan sekali gunting, pemerintah berhasil nyelesain 2 masalah sekaligus.
Mereka nyedot kelebihan uang dari peredaran buat ngelawan inflasi, dan di saat yang sama, mereka dapat dana segar 1,5 miliar rupiah buat biayain negara. Ini kebijakan ekonomi yang jenius sekaligus nekat. Oke, kita masuk babak terakhir. Setelah berhasil melewati krisis, sekarang waktunya membangun fondasi yang kokoh buat masa depan mata uang Indonesia. Proses sentralisasi ini nggak sebentar, butuh waktu. Dimulai dengan nasionalisasi bank peninggalan Belanda, terus tahun 53 lahirlah Bank Indonesia sebagai bank sentral kita. Tapi ternyata butuh 15 tahun lagi sampai akhirnya di tahun 1968 semua wewenang untuk mencetak uang dipusatkan di bawah satu atap. Selama 15 tahun itu sistemnya agak aneh loh. Jadi Kementerian Keuangan nyetak uang receh yang nominalnya di bawah Rp5, sementara Bank Indonesia nyetak uang kertas yang nominalnya lebih besar. Kurang efisien kan? Nah, perubahan di tahun 1968 itu menyatukan semuanya, bikin sistemnya jadi lebih simpel dan lebih kuat. Dan ini dia kepingan terakhirnya, undang-undang yang secara resmi menutup perjalanan panjang dan berliku ini. Setelah lebih dari 2 dekade perjuangan, kekacauan dan inovasi, Indonesia akhirnya punya satu otoritas tunggal untuk satu mata uang tunggal. Pencarian pun selesai. Jadi kita udah lihat gimana rupiah itu ditempa di tengah api revolusi. Rupiah itu lebih dari sekedar uang, ia adalah deklarasi kemerdekaan. Nah ini yang bikin kita mikir, saat kamu pegang selembar rupiah hari ini, apa sih artinya buat kamu? Apa yang diwakilinya di luar sekedar angka yang tertera di sana?